Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali belajar dari perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Keluaran 15 ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Di Elim mereka menjumpai ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya penyediaan dan pemeliharaan Tuhan itu hal yang pasti. Dari Mara menuju ke Elim itu jaraknya sebetulnya tidak terlalu jauh, kurang lebih 12 km. Dan Tuhan sudah sediakan di Elim. Ada 12 mata air, ada 70 pohon kurma. Namun Tuhan perlu mendidik dan mengajar umat Israel. Sebelum ke Elim, Tuhan sengaja membawa mereka berhenti di Mara untuk menguji kepercayaan mereka. Tetapi bangsa Israel gagal. Mereka segera bersungut-sungut ketika berhadapan dengan air yang pahit di Mara. Mereka lupa bahwa baru saja mereka menyeberangi laut Teberau dengan cara yang dahsyat. Kita belajar di sini ya, untuk kita percayai Tuhan ya, dan tidak ragu, tidak khawatir, apalagi bersungut-sungut. Yang kedua, di Elim ini kita belajar bahwa penyediaan Tuhan itu tepat pada waktunya dan cukup sesuai dengan kebutuhan. Kurma ini makanan yang penuh dengan nutrisi yang sangat baik ya, untuk kebutuhan gizi bangsa Israel ya, saat itu. Ya, dan harusnya bangsa Israel percaya ya, bahwa setelah mereka meninggalkan Elim yang luar biasa indahnya itu, bahwa mereka di perjalanan pun Tuhan akan menyediakan ya, Elim yang lain sekalipun ya, itu berbeda mungkin bentuk pemeliharaannya, tapi mereka harus percaya ya, bahwa Tuhan itu menyediakan tepat pada waktunya dan cukup sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kita belajar untuk menjadi kuat seperti pohon kurma. Pohon kurma ini pohon yang tahan terhadap terpaan angin badai di padang gurun dan bisa hidup sampai ratusan tahun. Ya. Karena pohon kurma ini memiliki akar yang cukup dalam. Ya. Jadi mari kita belajar lewat renungan hari ini untuk kita belajar percaya penuh kepada Tuhan dan tidak meragukan atau khawatir ya tentang apapun, apalagi bersungut-sungut, dan percayalah penyediaan Tuhan dan cukup serta tepat pada waktunya. Namun kita perlu untuk berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan dan melekat dengan Tuhan sehingga kita bisa seperti pohon kurma yang menghasilkan buah yang sangat penuh dengan nutrisi yang baik, ya, buah yang berkualitas. Dan kita percaya itu akan terjadi ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan seperti pohon kurma. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tertanam kuat di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah dan segar sampai pada masa tua. Dan kehidupan yang berbuah ini bukan kehidupan yang untuk kita nikmati, untuk kita merasakan berkat-berkat Tuhan untuk diri kita sendiri, tetapi di ayat tadi dikatakan di ayat yang ke-16 untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya kehidupan kita di dalam Tuhan adalah kehidupan yang berkualitas seperti pohon kurma. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, Tuhan juga akan lakukan ya, kepada kami. Tolong kami untuk mempercayai Tuhan lebih dari pada apapun. Dan tolong kami untuk memiliki kehidupan yang berakar kuat di dalam Tuhan. Dan kehidupan yang menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami yakin Kau memelihara
memelihara kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan.